Ratusan pelayat mengantar jenazah almarhum staf Humas dan Protokol DPRD Kota Makassar, Muhammad Akbar Basri alias Abai, ke peristirahatan terakhir pada Sabtu 30 Agustus 2025. Muhammad Akbar alias Abai adalah satu dari 3 korban meninggal dunia akibat pembakaran gedung DPRD Kota Makassar pada Jumat malam. Almarhum dimakamkan di pekuburan Dangko, tidak jauh dari rumah duka di Jalan Balang Baru 2, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Isak tangis ibu dan anak-anak almarhum tak terbendung di rumah duka hingga ke lokasi pemakaman. Abai dimakamkan tepat di samping makam mendiang ayahnya Basri Syarif. Saat kakak Abai, Muhammad Zulkarnain Basri, melantunkan azan di hadapan makam, suaranya terisak sedih. Begitu juga saat ia mewakili keluarga menyampaikan sosok almarhum di hadapan pelayat. Abai, kata Zul, sudah 8 tahun terakhir mengabdikan diri di DPRD Kota Makassar. Dihampiri setelah proses pemakaman, Zulkarnain mengaku tidak menyangka adik bungsunya itu akan pergi selama-lamanya saat menjalankan tugas. Meski demikian, ia menyesalkan apa yang dialami Abai. Menurutnya, Abai sebagai seorang staf bukanlah pengambil kebijakan di DPRD Kota Makassar. Kami dari pihak keluarga betul-betul sudah mengikhlaskan atas apa yang terjadi pada Rinda kami, dan untuk kedepannya buat teman-teman mahasiswa atau ke masyarakat yang ikut berdemo, mohon kiranya tidak sampai anarkis seperti kayak gini. Kiranya adinda saya almarhum Abai Akbar Basri, dia cuman staf di Dewan Perwakilan Rakyat, bukan pengambil keputusan, bukan pengambil kebijakan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, mohon tekan lagi ke depannya bahwasanya tindakan yang seperti semalam itu sungguh membunuh hati nurani yang ada di sekitaran kejadian tersebut. Jadi saya berangkat dari rumah diminta oleh ibu, tolong cari adikmu. Maka saya berangkat sama kakak saya, pergi ke lokasi, cari sampai di tempat kejadian. Saya ditelepon, saya kurang tahu juga bahwasanya berita A1-nya Abai almarhum sempat dilihat loncat dari lantai 3. Kami dari pihak keluarga begitu panik, saya jari-jarinya patah. Yang terakhir ada di rumah sakit Grastelina. Kami berdua mengunjungi rumah sakit tersebut dan tidak ada almarhum di sana. Pulang dari perjalanan dari rumah sakit Grastelina, pertengahan jalan kami mendapati lagi telepon bahwasanya A1-nya itu Abai ada di rumah sakit Primaya. Kami ke sana lagi, memang ada korban, cuman bukan almarhum. Nah, di situ saya tidak memakai pikiran rasional lagi, pakai hati, pakai insting. Saya berdebat sama kakak saya memakai pola rasional dan saya memakai rasa. Dan alhamdulillah saya memakai rasa bahwasanya adik saya tidak ada di rumah sakit yang ada di sekitaran Hersasting, tapi masih ada di gedung yang dia tempati bekerja. Alhasil kami menunggu upaya dari teman-teman damkar membuahkan hasil bahwasanya adik kami sudah lama terkapar dan baru bisa dievakuasi. Itu pun evakuasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.